Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Andriani Hasana. Saya merupakan mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang dengan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya membuat video ini guna menempuh ujian akhir semester dengan mata kuliah pendalaman PKN MI yang diampu langsung oleh Bapak Agra Dwi Saputra, MPD. Pada RPP yang telah saya buat, saya menggunakan strategi pendekatan pembelajaran, yaitu strategi pendekatan pembelajaran scientific learning, di mana strategi ini sangat cocok untuk anak kelas tinggi, terkhususnya anak kelas 6 SD, yaitu sesuai dengan RPP yang telah saya buat. Strategi pembelajaran ini merupakan strategi pembelajaran yang nantinya mereka akan mengobservasi, mengamati, atau melakukan sebuah eksperimen, lalu mengumpulkan data, mengolah data tersebut, lalu menganalisis, serta nantinya mereka akan mempresentasikan hasil dari apa yang telah mereka analisis tadi. Nah, sesuai dengan materi pada yang RPP sudah saya buat, ya, itu saya menggunakan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1, di mana siswa saya nantinya akan menganalisis dan menyajikan hasil observasi mereka. Selanjutnya, pada RPP yang sudah saya buat, saya menggunakan model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning. Nah, pada model pembelajaran CTL ini, anak menghubungkan apa yang mereka pelajari pada hari ini pada kehidupan sehari-hari yang nantinya akan mereka praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Cocok sekali untuk pada materi saya yang sudah saya buat pada RPP itu, yaitu mengenai nilai-nilai daripada Pancasila, di mana nilai-nilai tersebut ada contohnya yang nantinya akan mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sangat cocok jika saya menggunakan model pembelajaran CTL. Selanjutnya, saya menggunakan metode pembelajaran, yaitu ceramah, tanya jawab, dan juga diskusi. Yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah ini, walaupun anak-anak sudah diberikan PPT sebagai bahan ajar atau sumber belajar, juga sebagai media mereka, namun metode ceramah itu tidak akan pernah lepas dari kegiatan belajar mengajar. Karena metode ceramah itu gunanya untuk memperjelas kembali materi yang sudah mereka baca, mereka pelajari, dan mereka lihat atau mereka analisis. Nah, gunanya metode ceramah ini guru memperjelaskan kembali apa yang sudah mereka pelajari, sudah mereka baca, dan mereka amati. Seperti itu. Selanjutnya ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini juga sangat penting bagi saya karena setiap kegiatan belajar mengajar anak harus terus ditanya kembali sejauh mana pemahaman mereka, lalu agar kita dapat mengevaluasi kembali siswa kita, di mana mereka bentuk ketidakpahaman mereka dapat kita perjelas kembali. Lagi-lagi kita menggunakan metode ceramah untuk memperjelas kembali materi yang nantinya akan dijelaskan atau akan kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Lalu saya menggunakan metode diskusi. Bagi saya metode diskusi ini sangat cocok untuk diterapkan pada kelas 6 SD. Metode diskusi juga sangat cocok untuk KD yang sudah saya siapkan, yaitu KD 3.1 dan juga KD 4.1, di mana pada KD tersebut anak akan melakukan analisis dan penyajian data yang sudah mereka amati atau sudah mereka analisis, sehingga saya merasa bahwasanya metode diskusi ini sangat cocok untuk anak gunakan pada pembelajaran di hari ini. Selanjutnya saya menggunakan media pembelajaran, yaitu media pembelajaran audiovisual, di mana media audiovisual ini berbasis ICT atau Information Communication Technology. Jadi ICT ini saya menggunakan berbasis teknologi, yaitu berupa PowerPoint yang nantinya akan saya bagikan kepada anak didik saya, yang berisikan kompetensi dasar, analisis, lalu jawaban dari analisis, ada materi, ada contoh, dan juga ada evaluasi. Nah, ini sangat cocok sekali diterapkan kepada anak kelas 6 SD karena bagi saya menjadi bahan untuk mereka menganalisis sebagai sumber belajar mereka juga, seperti itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Andriani Hasana akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan dan prosedur penggunaan dari PPT ini yang nantinya akan dijadikan sebagai media dan juga bahan ajar. Yang pertama, untuk membuatnya menjadi seperti ini, kita butuh new slide. Kita pakai yang blank saja, karena kita akan belajar membuat background-nya terlebih dahulu. Kita insert, maksudnya kita ke background styles, kita ke design, terus background, nanti ada format background. Di situ kita fill-nya, kita pilih picture of texture fill. Lalu kita pilih file. Di file tersebut nanti kita buka di downloadan kita yang baru saja di-download. Saya mau pakai yang ini. Terus insert. Dan this sudah teraplikasi. Ketika dia sudah teraplikasi, kita tinggal close. Oke, selanjutnya kita akan bikin seperti ini, layout ya. Bagaimana caranya? Kita ke home dulu, lalu kita ke layout. Lalu kita bebas mau pilih yang mana, karena saya mau membuat judul, maka layout yang saya pilih adalah yang title slide. Nah, judulnya adalah nilai pada Pancasila. Ini hurufnya, fontnya itu bisa kalian ubah sesuai dengan selera kalian. Lalu selanjutnya saya akan menambahkan kata mulai seperti ini, maka dari itu saya tidak menggunakan kolom di bawah ini. Karena kata mulai itu merupakan gambar. Oke, ini kita hilangkan dulu, kita cut. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan gambar mulai, kita pakai picture. Terus kita cari mulai, lalu bentuknya kita sesuaikan. Kita tarik bawah sini. Oke, selanjutnya kita akan membuat ketika tanda mulai ini diklik, maka dia akan melanjutkan ke slide berikutnya yang berisikan materi atau poin-poin yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, caranya adalah kita klik dulu mulai, ya, lalu kita ke insert, terus kita klik action, terus kita pilih yang mouse click, ya, hyperlink to, terus kita new slide-nya kita ganti ke slide ketiga. Lihat slide-nya di mana? Di sini. Karena saya adalah menguji coba, ya, maka ini adalah slide kita selanjutnya untuk setelah mulai, ya. Jadi ketika kita klik mulai, maka dia akan langsung menuju ke sini. Ini merupakan poin-poin yang akan kita pelajari di slide 3. Ya, jadi kita cari, kita scroll ke slide, kita pilih slide ketiga. Oke. Terus kita pakai sound. Ya, oke, kita pilih klik dan oke. Nah, selanjutnya kita cek transisinya dulu. Pastikan ketika kalian membuat media seperti ini, on mouse kliknya itu tidak hidup atau tidak dicentang seperti ini. Nah, kalau punya kalian seperti ini, maka kita klik dulu, jangan sampai ada tanda centang. Nah, seperti ini yang benar. Oke. Lalu kita ke home lagi. Nah, baru kita coba, ya. Kita coba cara penggunaannya. Nilai-nilai pada Pancasila. Kita klik mulai. Dia langsung muncul. Lalu apabila kita klik kompetensi, dia akan menampilkan kompetensi dan indikator. Lalu kita kembali lagi ke home. Ada materi, ya. Anak ibu materinya ada nilai Pancasila. Sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, ya, sila 5.
Dan ini saya menggunakan gambar agar anak lebih cepat mengingat, ya, lebih cepat menangkap juga apabila media yang digunakan lebih banyak gambar, sehingga anak dapat menggunakan media baik audio maupun visual. Selanjutnya kita ke home, lalu ada contoh, bisa dilihat di sini contoh. Kita menggunakan seperti bagan, ya. Ini karena anak kelas 6 sudah belajar mengenai bagan. Lalu kita kembali lagi, kita ke analisis. Nah, di analisis ini mereka langsung menyambungkan ke YouTube. Jadi di YouTube itu berisikan video yang nantinya akan mereka analisis, ya. Nantinya akan mereka analisis, mereka tulis jawabannya, dan nantinya mereka akan menyajikan hasil dari analisis tersebut. Tinggal browse ke YouTube. Ini nanti akan langsung terhubung ke videonya. Seperti ini. Nah, ini sudah terhubung. Tentang gotong royong. Oke, selanjutnya ada jawabanku, di mana jawabanku merupakan apa yang akan mereka kerjakan setelah mereka melihat video tersebut. Lalu kembali lagi ke beranda, ada evaluasi sebagai penutup pembelajaran. Nah, seperti itu dia saja pengerjaan media yang saya gunakan. Alatnya adalah aplikasi PowerPoint, komputer, ya bahannya itu saja, seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia tadi cara pembuatan dan cara penggunaan dari media yang sudah saya buat, yaitu PowerPoint. Nah, PowerPoint ini juga bisa sebagai menjadi sumber bahan ajar pada saat saya mengajar di kelas, karena sudah terdapat materi. Adapun kendala pada saat saya membuat media tersebut adalah kendala di waktu yang sangat lama, karena pada pembuatan ini mereka itu harus satu-satu mengaturnya agar slide yang dituju itu benar. Ketika kita lupa mengatur slide yang akan dituju itu, maka yang kita klik itu tidak akan berjalan, seperti itu. Lalu ada kelebihan pada media yang sudah saya buat ini untuk digunakan pada kelas 6 SD adalah sangat berwarna. Anak lebih suka bermain gadget di zaman sekarang. Jadi ketika mereka diberikan bahan ajar seperti itu, menggunakan media ICT juga, maka anak akan lebih tertarik. Lalu pada media yang sudah saya buat, itu juga langsung menuju ke YouTube, di mana anak dapat menonton langsung videonya untuk dianalisis. Ketika anak sudah melihat video, artinya secara audio dan visual mereka melihat dan mendengarkan, daya tangkap anak itu sudah sangat cepat ketika mereka melihat dan juga mendengarkan. Maka saya merasa media audio visual ini sangat cocok untuk karakter anak, baik yang pasif maupun yang aktif. Nah, itu dia tadi kelebihan yang digunakan. Lalu selanjutnya adalah kekurangan. Kekurangannya adalah media ini hanya dapat digunakan pada sekolah yang memiliki fasilitas IT yang sangat bagus. Jadi apabila sekolah-sekolah yang tidak memiliki fasilitas IT, ya, atau pada sekolahnya itu tidak dapat menggunakan media ini berbasis IT, maka media ini tidak dapat digunakan. Kesimpulannya adalah saya menggunakan media ICT ini karena saya merasa bahwasannya di zaman sekarang teknologi sudah sangat maju dan sudah sangat canggih, sehingga kita dapat memanfaatkan teknologi tersebut tak hanya untuk bersukacita, bersenang-senang, tapi juga kita dapat memanfaatkan IT tersebut untuk pembelajaran dan juga mendidik anak bangsa. Dan saya juga merasa bahwasanya media yang saya gunakan ini sangat cocok untuk anak-anak yang masih SD atau MI karena sangat bervariasi, sangat berwarna, dan sangat menarik, sehingga apapun yang kita sampaikan, yang ingin kita sampaikan kepada mereka,
insya Allah mereka akan dapat menangkap materi lebih mudah dan juga lebih cepat. Mungkin itu saja presentasi singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.